Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Bucin akut pria kejam takut kehilangan. Tidak boleh. Apa kamu tidak ingat akibat kecerobohanmu itu sampai umurmu masih kecil perutmu sudah buncit? Dan untung orang yang benar yang membuatmu buncit, kalau orang lain bagaimana? Tapi aku tidak menyesal kok perutku buncit, dan sebentar lagi aku punya baby. Jawab Lily sambil mengelus perutnya. Babyku juga. Jawab James tidak mau kalah. Iya, baby kita biar kakak senang. Gitu dong. Jawab James sambil mengelus perut Lily dengan lembut. Hal ini sering dilakukan James saat Lily sedang tidur atau Lily sedang bangun, dan hal itu tidak dilarang oleh Lily. Semoga anak kita sehat-sehat di dalam. Ucap James dan dijawab anggukan oleh Lily saat mata mereka bertemu. Kamu sudah sampai sana, turun. Belajar yang giat biar anak kita senang punya mama yang pintar. Bukan cuman pintar buat anak. Ucap James sambil mengacak rambut Lily yang rapi jadi berantakan. Kak, rambut Lily berantakan loh, usil banget sih. Kalau aku nggak pintar buat anak, kakak nggak bakal ada anak atau calon anak sampai sekarang. Kakak kan sama kayak Kak Dersen nggak suka perempuan. Sukanya sama laki-laki. Lily yang memang aslinya suka usil kembali mengejek James. Kakak suka perempuan kok, cuman belum bertemu yang pas aja. Kalau kakak tidak suka perempuan, tidak mungkin dalam satu malam bisa membuatmu jadi buncit begini. Tapi kalau kurang yakin, boleh kok kita ulang lagi kejadian malam itu. Kakak rela melepas pakaian kakak lagi demi dirimu. Goda James membuat wajah Lily memerah. Udah Aca, aku mau keluar dulu. Nanti kakak jemput ya kalau Lily sudah pulang. Cium babynya dulu. Ucap Lily sambil menunjukkan perutnya pada James. James langsung menundukkan kepala tepat di depan perut Lily lalu berbisik di sana. Sayang, baik ya di sana, papa mau kerja dulu. Jaga mamamu dan jangan rewel, nanti papa bisa marah. Ucap James dan seketika telinganya langsung dijewer oleh Lily. Belum juga lahir kakak sudah memarahinya. Ucap Lily kesal. Aku hanya ingin dia jangan rewel, apalagi jauh dari papanya. Udah sana keluar. Usir James pada Lily yang makin hari makin cerewet. Setelah memastikan Lily memasuki gerbang kampus, James menjalan kembali mobilnya menuju kantor. Di tempat lain saat ini Via bersama Dersen sedang bersantai di dekat kolam renang milik Dersen. Via merasa hari ini kurang semangat. Dersen mengajaknya untuk refreshing, tapi Via menolaknya dengan alasan mudah lelah. Dan alhasil Dersen mengajaknya bersantai di pinggir kolam. Sayang, kamu jangan begitu. Aku tahu kamu tidak sedang baik-baik saja. Tapi aku lebih tidak baik-baik saja saat tahu keadaanmu. Ucap Dersen memeluk tubuh Via dengan erat. Aku sedih banget sayang, belum lama aku menikmati sedikit kebahagiaan. Dan menanti anak yang akan tumbuh di rahimku, tapi sekarang aku kena penyakit lagi. Tapi jika kamu ingin pisah denganku, aku siap kok. Aku bukanlah wanita yang sempurna. Aku wanita yang penuh dengan kekurangan. Ucap sambil menangis di pelukan Dersen. Dersen langsung melepaskan pelukannya, tapi kali ini Dersen tidak menjawab ucapan Via. Tapi Dersen malah melakukan yang di luar dugaan Via. Dersen malah mencium bibir Via dengan lembut tanpa ia sadari air mata jatuh dari mata pria kejam itu. Sayang, aku menerima semua kekuranganmu.
Kamu adalah perempuan pertama dan akan menjadi yang terakhir jadi pasanganku. Aku tidak akan pernah pisah denganmu apapun yang terjadi. Ucap Dersen setelah melepas ciumannya sambil memegang wajah Fia. Sayang, kamu jangan menangis. Aku bukan wanita yang spesial itu. Ucap Fia menghapus air mata Dersen yang terus mengalir. Aku hanya tidak siap jika harus kehilanganmu. Kamu adalah wanita paling spesial untukku. Berkat kehadiranmu membuatku lebih sadar arti dari kehidupan ini. Mulai hari ini kamu janji yang gak bakal ninggalin aku. Ucap Dersen. Hiks, maafkan aku yang membuatmu sedih. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku janji. Ucap Fia lalu Fia mencium bibir Dersen sama halnya yang dilakukan Dersen barusan. Tapi kali ini keduanya larut dalam ciuman yang dalam. Sampai keduanya puas dan melepaskan pangutan itu. Jangan sedih lagi ya. Ucap Dersen lagi. Iya sayang, kita berenang yuk. Ajak Fia. Siang ini kedua orang itu berenang di kolam renang milik Dersen sampai memakan waktu 1 jam. Dan untung kolam renang di sana tidak panas karena ditutupi beton dari rumah itu. Sayang, kita lomba renang yuk. Siapa duluan sampai di ujung sana dia pemenangnya. Tantang Fia. Apa hadiahnya kalau menang? Kalau menang, apa ya? Tanya Fia sambil mikir-mikir. Kalau aku yang menang siang ini, kita harus olahraga di atas ranjang. Jawab Dersen cepat. Nggak, aku nggak mau, itu mah untung di kamu. Kalau kamu yang menang terserah mau minta apa. Jawab Dersen. Oke fix, kalau aku yang menang kamu harus masak sesuatu untukku. Tantang Fia. Setelah deal dengan kesepakatan, kedua orang itu memulai pertandingannya. Fia berusaha semaksimal mungkin memenangkan pertandingan itu. Tapi yang namanya Dersen tidak bisa dilawan dalam berenang dan akhirnya pemenangnya kali ini adalah Dersen. Ye, aku menang sayang. Ucap Dersen setelah keduanya sudah muncul di permukaan. Kamu mah jago dalam berenang, pantas aku kalah. Jawab Fia pasrah. Tapi nggak apa-apa, aku mau kok memberi hadiahnya untukmu. Dan lagian sudah seminggu ini kamu puasa karena aku menolakmu. Tambah Fia lagi membuat Dersen senang bukan kepayang. Dengan hati senang Dersen langsung mengangkat tubuh Fia keluar dari kolam. Dan membawa Fia masuk ke dalam kamar dalam gendongannya. Sayang, bajuku basah, nanti kasur kita basah. Bisik Fia. Dersen langsung melepaskan baju yang lengket di tubuh Fia dengan lancar. Tidak lupa ia juga melepaskan boksernya, lalu membaringkan Fia di kasur. Sayang, tapi pelan ya, aku masih kurang nyaman. Bisik Fia. Iya sayang, aku bakal buat kamu senyaman mungkin. Ucap Dersen lalu memulai aksinya. Setelah selesai olahraga itu, Fia dan Dersen mandi. Tidak seperti biasanya, Dersen langsung keluar dari kamar dan hanya berpesan pada Fia untuk menunggunya di kamar. Dalam waktu 20 menit Dersen sudah kembali ke kamar. Dan membawa sebuah mangkok yang berisi sop ayam dan 1 mangkok berisi bubur. Sayang, kamu makan dulu, aku sudah masakkan makanan untukmu. Ucap Dersen sambil menuntun Fia ke sofa dari kasur. Ini kamu yang masak sayang? Iya, aku yang masak untukmu dan ini juga hadiah dariku. Karena kamu sudah mau tersenyum kembali dan berjanji tidak bakal sedih lagi. Ucap Dersen sambil menyendokkan kuah sup untuk menyuapi Fia. Hehehe, terima kasih ya sayang hadiahnya. Kamu memang suami yang sangat baik walau dulu kamu adalah laki-laki yang kejam. Ucap Fia. Makan dulu ya sayang, aku bakal berusaha menjadi suami yang baik untukmu selama-lamanya.
Ucap Dersen lagi. Kali ini Via sudah makan sangat lahap, tidak seperti tadi pagi yang makan hanya beberapa sendok. Mungkin karena suaminya begitu peduli dan selalu memberinya semangat, membuat Via sangat selera makan. Sayang, ternyata kamu pintar masak ya. Puji Via saat sup itu sudah habis dilahapnya. Tidak terlalu pintar, tapi karena aku membumbuinya dengan cinta dan kasih sayang makanya enak. Canda Dersen membuat Via terkekeh melihat suami kejamnya itu sudah mulai jago bercanda. Kamu memang sudah berubah total, aku berharap ini selamanya bukan hanya sementara. Batin Via penuh harap. Via terharu melihat perlakuan Dersen yang makin hari makin lembut dan penurut. Ternyata cintamu sedikit asin ya sayang. Kok asin yang? Karena sopnya sedikit asin, haha. Kali ini Via yang tertawa lepas saat membuat Dersen kebingungan. Ternyata kamu suka jahil juga ya, berani membuatku kebingungan. Ucap Dersen lalu menggelitik Via sampai Via capek tertawa. Ampun sayang. Ucap Via terbata-bata. Walau ada masalah dalam kehidupan ini, kalau dijalani dengan ikhlas apapun itu mudah-mudahan akan mendapatkan kebahagiaan yang semestinya. Seperti sepasang suami istri ini walau masih dilanda kesedihan, tapi karena saling menguatkan maka yang terjadi adalah hal-hal yang membuat mereka bahagia. Walaupun hari esok mereka belum bisa memastikan kebahagiaan itu lagi, tapi setidaknya hari ini mereka sudah berusaha untuk tetap bahagia. Sayang, kita ajak Mama Mawar datang ke rumah ini ya. Pinta Via di sela-sela tawa mereka. Seketika wajah Dersen berubah total menjadi gelap. Huf, nggak adik, nggak istri, sama saja selalu meminta di luar nalarku. Batin Dersen. Sayang. Panggil Via lagi karena Dersen tidak menjawabnya. Boleh nggak sayang? Lagi-lagi Via ngotot kepada Dersen karena belum dijawab oleh Dersen. Tapi nggak hari ini ya sayang, minggu depan saja. Aku mau minggu ini moodku bagus untuk selalu di sampingmu dan menjagamu dalam perawatan dokter nantinya. Jawab Dersen dan dijawab anggukan oleh Via. Sudah berminggu-minggu Via dirawat oleh dokter di kediaman Dersen. Perawatan yang maksimal membuatnya sekarang lebih sehat. Walau belum sembuh dari penyakit mematikan itu. Dan selama ini Dersen dengan senang hati menjaga Via setiap saat. Sayang, besok aku mau pergi ke markas untuk melihat barang-barang di sana. James mengatakan kalau mingguin kami terakhir berbisnis dalam dunia gelap ini. Ucap Dersen. Berapa lama di sana sayang? Tidak lama kok, mungkin sorenya sudah pulang atau siangnya. Dan abis itu aku akan fokus pada perusahaan tekstil yang aku punya. Semoga cepat selesai ya dan kamu akan menjalani hidup normal saja. Aku nggak mau ada lagi yang namanya kekerasan. Pinta Via penuh harap. Karena kamu mau ninggalin aku besok, jadi aku undang Mama Mawar datang ya ke sini. Ucap Via. Iya sayang, terserah padamu. Kalau dia tidak sibuk kamu boleh mengundangnya. Sekarang kita tidur ya, udah larut malam. Ucap Dersen memeluk tubuh Via yang mungil itu dalam dekapannya hingga Via tertidur dengan nyenyak. Di kamar lain saat ini James dan Lily sedang bercerita tentang anak mereka. Keduanya terlihat bahagia, tidak sabar menunggu kelahiran anak mereka yang akan lahir sekitar 4 bulan lagi. Kak, kapan kita belanja untuk baby? Lusa saja ya Li, besok aku mau pergi ke markas. Besok adalah hari terakhir kami bekerja di dunia bisnis gelap itu. Jawab James. Kak, adik bayinya pengen dipegang papanya. Ucap Lily saat merasakan ada pergerakan di dalam perutnya.
Tapi saat ini posisi James lumayan jauh darinya. James mendekat ke arah Lily lalu membuka baju Lily dari bawah. Hingga perut Lily terlihat sangat bulat kalau dilihat langsung tanpa ditutupi baju. James langsung mengelus perut Lily yang besar. Tapi karena ini pertama kalinya James memegang perut itu tanpa dilapisi baju, membuat jiwa kelelakiannya membuncak. James mencoba menetralkan nafasnya dan menutup perut Lily dan dielus dari luar saja. Adik bayinya sudah tenang kan? Kita tidur yuk. Ajak James yang saat ini sudah tegang di bawah sana. Lily yang tahu dari raut wajah James langsung memegang tangan James yang hendak menjauh. Dan memberikan lampu hijau pada James. Kalau kakak pengen jenguk bebinya dengan cara lain Lily mau kok. Nggak usah Li, suatu saat kita bakal pisah kembali. Aku tidak mau berhubungan badan lagi denganmu, cukup malam itu kamu hilaf. Tolak James selalu merebahkan badannya di kasur dan disusul Lily dengan menghadap James. Belakangi aku akan memelukmu dan mengelus baby kita. Ucap James saat Lily melotot pada James. Nggak mau, babynya nggak mau lagi dipegang kakak, dia merajuk. Ucap Lily membuat James tertawa dan langsung menangkap bibir Lily dan melumatnya. Yang merajuk mamanya atau babynya? Tanya James sambil mengelap bibir Lily. Mamanya. Jawab Lily ketus. Aku hanya tidak ingin kamu sakit hati nantinya. Dari dulu kita sudah berencana untuk pisah. Tapi kalau kita malah sering melakukannya itu akan membuat hati kita mudah sakit saat berpisah nanti. Aku janji tidak bakal sakit hati. Selama aku jadi istri kakak, aku mau kok layani kakak dengan senang hati. Ucap Lily lagi. Sekarang kamu istirahat ya. Besok atau lusa kalau kakak pengen jenguk bebinya langsung kakak minta padamu. Jawab James selalu mencium kening Lily untuk kedua kalinya selama menikah. Malam ini hadap gini aja ya kak. Ucap Lily lalu mendekatkan kepalanya ke dada James sambil memeluk James. Dan dibalas James dengan pelukan pula. Jika di kamar sebelah bisa senang walau ada masalah yang mereka hadapi. Tidak kalah bahagia di dalam kamar satu ini. Walau pernikahan yang mereka jalani bukan pernikahan yang diinginkan. Tapi karena dijalani dengan ikhlas, kedua pasang ini mendapatkan kebahagiaannya tersendiri untuk hari ini. Dan malam ini James dan Lily pertama kali tidur dengan saling berpelukan yang awalnya saling membelakangi. Berganti dengan James yang memeluk Lily dengan alasan mengelus baby. Kini malam ini keduanya saling memeluk dan tidur dengan nyenyak. Di markas lama Anderson. Anderson duduk di kursi yang selama ini menjadi kursi kebesarannya. Dia duduk dengan manis. Mengucapkan kata-kata perpisahan untuk semua orang-orang yang bekerja untuknya selama ini. Di sini saya berdiri mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang telah setia mengikuti saya. Dan hari ini resmi saya tutup bisnis kita ini. Dan untuk kompensasi untuk kalian semua saya akan mentransfer uang senilai 500 juta per orang. Dan jika kalian ingin bekerja lagi dengan saya membuka peluang untuk kalian semua di perusahaan tekstil saya yang sudah saya dirikan di beberapa tempat kantor cabang. Ucap Anderson panjang lebar. Dan satu lagi orang yang dulu datang ke markas kita mengacaukan markas kita sudah ditangkap polisi. Ternyata mereka hanya kelompok kecil yang belum berpengalaman. Ucap Anderson lagi. Setelah memastikan markas semua kosong dan para karyawan sudah pulang ke rumah masing-masing. James menghancurkan markas itu dengan alat berat. Setelah selesai keduanya kembali ke rumah Anderson. Ada rasa lega yang dirasakan Anderson di hatinya sesudah melepas dunia gelapnya. Dan kini dia hanya fokus merawat sang istri dan menunggu keponakan lahir ke dunia ini.
Bagaimana dengan urusan di kantor, apa semuanya bisa kamu handle? Tanya Dersen pada James yang sedang fokus mengemudi. Semuanya beres, tapi 2 hari lagi kita seperti harus pergi keluar kota. Berapa lama? Tidak lama, hanya seharian penuh, dan di sini kamu harus ikut. Baiklah, aku akan ikut ke sana. Kini mobil itu berhenti dengan sempurna tepat di depan teras rumah. Dersen langsung keluar dan masuk ke dalam rumah. Pemandangannya yang pertama kali ia lihat adalah 3 orang perempuan yang sedang bercanda gurau. Via, Lily dan juga Mawar, perempuan yang selalu dihindari oleh Dersen. Dan sampai saat ini batu yang keras di dalam hati Dersen belum bisa dihancurkan oleh Mawar. Suara dehemen dari Dersen membuat 3 orang itu langsung menoleh. Mereka melihat Dersen sudah ada di belakang mereka. Kak James mana, Kak? Tanya Lily saat tidak melihat James tidak ada nongol. Maafkan kakak Lily, suami kamu, Hicks, suami kamu. Dersen menggantung ucapannya. Suami Lily mana, Kak? Tanya Lily langsung berlari ke arah pintu dan langsung bertemu James yang sedang masuk ke dalam. Oh, babyku. Ucap Lily saat perutnya tidak sengaja ditabrak perut James, namun tidak terlalu kuat hingga Lily tidak terlalu kesakitan. Kenapa baby kita? Kenapa kamu lari keluar? Tanya James heran. Tadi kata Kak Dersen kakak itu. Lily memikirkan ucapan Dersen tadi. Kak Dersen mengerjaiku, Kak. Aduh, Lily saat melihat James baik-baik saja dan tadi Dersen pura-pura menangis. Ngomong apa dia? James semakin penasaran. Kak Dersen minta maaf, katanya suamiku. Suamimu kenapa? Tanya James lagi. Tidak mau berdebat lagi, Lily langsung menarik tangan James masuk ke dalam. Untuk menghampiri Dersen yang sudah berani mengerjainya. Hahaha. Tawa Dersen menggema di ruang keluarga membuat Lily jadi geram. Setelah puas tertawa, Dersen merasakan sakit di telinganya akibat jeweran dari Lily. Tadi mengapa kakak pura-pura menangis dan menggantung ucapan kakak? Sampai Lily berlari mencari Kak James? Hahaha, kakak belum selesai ngomong kamu sudah lari, jadi kakak biarin aja. Jawab Dersen tanpa dosa. Lihat James, istrimu ini. Saat kamu jalan tidak di belakangku saja dia ketakutan kalau kamu sampai kenapa-napa. Apalagi kamu sampai kenapa mungkin bumil ini akan memotong leherku. Ucap Dersen membuat James hanya bisa tersenyum melihat kelakuan bumil itu. Mama, aku ke kamar dulu ya. Nanti mama istirahat di kamar Lily ya, jangan pulang dulu. Ucap Lily sebelum pergi dari sana mengajak James ke kamar. Kini tertinggal Via, Dersen dan juga Mawar yang duduk di samping Via. Sayang, mama mau istirahat dulu ya. Kamu juga bisa pergi istirahat biar cepat sembuh. Iya ma, nanti aku pergi istirahat, mama duluan saja. Jawab Via. Setelah kepergian Mawar, Dersen yang tadi sedikit jarak dengan Via langsung merapat ke dekat Via dan memeluk Via dari samping. Sayang, apa kamu sudah makan obat siang ini? Sudah sayang, nanti sore lagi. Dan kata dokter tadi kesembuhannya sudah mulai terlihat. Semoga aku cepat sembuh ya dan kita punya anak-anak agar rumah ini rame. Iya, semoga sayang. Nanti kalau kamu sudah sembuh, aku akan membuat anak yang banyak untukmu. Kamu mau berapa, 10 atau 12? Enggak sebanyak itu juga sayang. Berapapun yang kamu mau aku siap membuatkannya untukmu sayang. Jadi apa siang ini kita bisa nyicil buat anaknya? Canda Dersen.
Sayang, ini masih siang dan aku berencana pergi ke rumah makan. Aku pergi sebentar saja. Ya udah, kita pergi sekarang. Bersambung.